Pernah nggak kalian berpikir bahwa sebenarnya dalam diri kita ini sudah ada sebuah potensi yang luar biasa, dan itu merupakan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, tetapi kita namanya manusia, kita itu sering justru malah memikirkan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Kita mengejar sesuatu yang ya jauh di luar kita, sehingga kadang banyak hal di dalam diri kita itu kita lupakan, dan kita lupa bahwa sebenarnya itu adalah potensi luar biasa dalam diri kita. Potensi itu adalah otak. Otak menjadi sebuah media kita bisa berpikir gitu ya. Nah, kebayang nggak kalian ketika kita mengalami sebuah koma, atau maka justru sebuah kematian otak gitu ya. Nah, kalian pernah melihat kan, mungkin tetangga, teman misalnya kita, atau bahkan mungkin saudara, ketika dia berada di sebuah ruang ICU dan dia mengalami sebuah kondisi yang namanya koma. Tapi apakah kita pernah berpikir apa sih sebenarnya bedanya koma dan mati gitu? Orang yang sedang mengalami koma dan orang yang mengalami kematian. Nah, otak kita kawan-kawan itu ada namanya dua hal yang sangat besar ya, yaitu antara korteks dan brainstem. Jadi brainstem ini adalah sebuah media kita yang dimana kita bisa bernafas. Jadi yang mengatur ya, yang menyebabkan kita bisa dorongan kita bisa bernafas gitu ya. Sedangkan korteks ini adalah sebuah media ya kan, untuk kita supaya bisa berpikir gitu ya. Nah, dua hal ini kawan-kawan, kalau misalkan kita melihat beberapa referensi ya yang ditulis oleh para dokter itu, mereka ketika orang-orang yang sedang mengalami misalkan kecelakaan ya, benturan keras, dan dia mengalami kondisi koma, maka sebenarnya korteksnya dia itu sedang berhenti ya, atau tidak berfungsi gitu ya. Nah, sehingga mereka mengalami sebuah kondisi yang koma gitu ya. Mereka tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, tetapi banyak pertolongan kita bisa melihat lah ya, ahli medis mereka melakukan penanganan yang sangat signifikan ya, dengan berbagai macam bantuan alat gitu kan, sehingga koma ini dalam beberapa kasus itu bisa disadarkan. Tetapi dalam beberapa kasus juga dia akhirnya berlanjut kepada kematian gitu ya. Nah, kematian ini sebenarnya adalah kematian otak awalnya ya, sehingga dia berhenti, korteks dan brainstemnya ini berhenti, sehingga dia sudah tidak bisa lagi berpikir dan juga tidak bisa lagi bernafas. Nah, banyak hal sebenarnya yang menyebabkan, kalau kita lihat beberapa referensi ya, misalkan mulai dari gangguan fungsi jantung ya, serangan jantung sehingga dia berhenti jantungnya, stroke, cedera kepala parah tadi, benturan yang luar biasa, terus juga pendarahan otak, infeksi pada otak, tumor otak, dan juga herniasi otak. Nah, ini menjadi penyebab sehingga otak itu mati gitu ya, dan berlanjut kepada kematian. Maka kawan-kawan, sebenarnya banyak hal di dalam diri kita ini merupakan sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Tetapi kita namanya manusia ya, karena potensinya bukan hanya soal otak saja, kita juga memiliki kalau dalam kajian psikologi Islam itu dikenal dengan an-nafs ya, jiwa. Di dalam jiwa itu nanti ada syahwat, ada nafsu juga, ada dorongan-dorongan keinginan gitu. Nah, manusia ini justru malah tidak menggunakan potensi yang ada dalam dirinya, dan dia justru mengejar sesuatu yang malah akan membawa dirinya pada ke jurang penderitaan gitu ya. Nah, berangkat dari sini kawan-kawan semuanya, kita ayo mulai merefleksi diri lah. Jadi hati-hati dengan otak kita. Tadi kalau ini kita kasih pengantar dalam perspektif medis ya, bagaimana sebenarnya korteks, brainstem ya, dua potensi besar ini yang menyebabkan nanti kalau misalkan benturan yang keras ya, kecelakaan ya kan, itu bisa menyebabkan berhenti berpikir, dan dampaknya adalah brainstemnya itu juga berhenti, sehingga seluruh potensi nafas ya, gerak-gerak saraf dan lain sebagainya berhenti. Itu mari kita jaga dengan baik gitu ya. Maka salah satu caranya adalah dengan kita terus berpikir yang baik, karena nanti berpikir yang baik itu bisa menjaga seluruh potensi gerak pikiran kita maupun gerak badan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Kita akan lebih menjadi pribadi yang hati-hati gitu. Nah,
Kita bisa menggunakan itu semuanya dengan cara ya pastinya menciptakan lingkungan yang baik ya. Lingkungan yang baik mulai dari bacaan kita yang baik ya kan, tontonan kita yang baik, teman-teman kita yang baik gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengendalikan diri kita menjadi pribadi yang baik gitu ya. Nah, potensi yang besar ini dalam bentuk otak gitu ya. Mari kita terus optimasi gitu ya. Kita terus berpikir yang baik-baik lah ya. Apa sih sebenarnya cita-cita kita? Mau jadi orang kaya? It's okay, tidak ada masalah. Mari kita terus berpikir bagaimana cara menjadi orang kaya. Gitu aja. Jangan diikutin embel-embel misalkan iri lah dengan orang lain ya kan, atau justru malah kadang benci atau kita berpikir yang negatif lah sama orang lain. Itu jangan, itu bukan karakter orang-orang yang memiliki otak yang positif gitu ya. Nah, tetapi bagaimana ketika kita misalkan menginginkan sebuah kekayaan tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ketika dia bisa, maka saya juga bisa gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa dia lakukan gitu? Oh, ternyata hard work. Dia bekerja sangat keras misalkan gitu. Oke, saya akan tiru dia gitu. Oh, ternyata dia pandai membaca peluang. Oke, saya juga akan menirukan dia gitu ya. Jadi ketika kita bisa melihat ini semuanya menjadi sebuah kerangka positif dalam hidup kita, maka otak kita juga akan melakukan hal-hal yang positif gitu. Dan pastinya gerak tubuh kita, action kita, semuanya juga akan positif gitu ya. So kawan-kawan semuanya, kita lihat kembali bahwa sebenarnya potensi besar ini Allah ciptakan untuk kita, bukan untuk main-main ya, tetapi benar-benar bagaimana kita menjadi manusia yang bisa mengontrol mulai dari diri kita dan juga sirkulasi alam ini ya. Ya, kita jangan sampai merusaknya, kita juga jangan sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa menyakiti orang lain misalkan, ya kan? Kalau jadi pemimpin ya jadilah pemimpin yang baik, kalau jadi pendidik jadilah pendidik yang baik, kalau jadi pebisnis jadilah pebisnis yang baik, kalau jadi seorang politikus ya jadilah politikus yang baik gitu ya. Jadi semuanya dalam kerangka kebaikan gitu ya. Dari situ nanti kalau dalam Napoleon Hill dia menyebutkan dengan istilah mastermind ya, jadi orang-orang hebat ini berkumpul dalam satu lingkaran ya, the circle ini, dia akhirnya menciptakan sebuah kekuatan yang dahsyat gitu. Nah, kekuatan yang dahsyat ini dia akhirnya bisa mencapai visinya, tujuan itu tadi sebenarnya tujuannya apa gitu. Apakah tujuannya untuk mengatur negara supaya sejahtera, ataukah untuk melipat gandakan uang dalam konteks bisnis, kekayaan semakin berlipat-lipat gitu ya. Itu tergantung saja ya. Tetapi di awal mari kita lihat bahwa sebenarnya kita ini memiliki potensi yang besar, yaitu otak ini tadi ya. Nah, jadi kita harus mencoba untuk hati-hati sekali lagi ya. Kalau tadi kita misalkan melihat apa sih sebenarnya bedanya antara orang yang mati dan orang yang koma, jadi dasarnya di situ gitu. Jadi kalau orang yang korteks itu tadi ya, dia berhenti si korteksnya ini, maka dia berhenti berpikir. Jadi orang koma dan dia memiliki potensi untuk sadar kembali, untuk sembuh kembali. Tetapi orang yang brainstemnya dia berhenti gitu ya, maka dia akan berhenti bernafas dan menyebabkan kematian otak. Orang yang mengalami kematian otak, maka ya sudah, dia mati dan tidak bisa dihidupkan kembali gitu ya. Nah, maka kita yang hari ini masih diberikan kesehatan, mari kita terus berusaha menjaga diri ini dengan ya sebuah aktivitas kebaikan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan perilaku yang baik, maka harapannya kita nanti akan benar-benar bisa menjadi pribadi yang baik. Semoga bermanfaat.